wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridho. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Pak Ridho. Pak Ridho sendiri? Oh, baik. Baik. Nah, Pak Udin, hari ini kita ketemu. Tujuannya nanti kita mau bahas untuk persiapan observasi. Ya. Iya. Jadi nanti ini ada 3 tahap. Yang pertama pra-observasi, sekarang yang kita lakukan. Nanti observasi. Ya, nanti saya ke kelasnya Pak Udin saat Pak Udin mengajar. Oke. Dan nanti kita melakukan pasca observasi untuk refleksi lah terhadap hasil observasi yang sudah kita lakukan gitu. Nah, Pak Udin, hari ini kita melakukan pra observasi. Jadi untuk pertama mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya, supaya nantinya saat observasi kegiatannya berjalan lancar dan sesuai yang Bapak rencanakan nanti. Siap. Gitu. Nah, Pak Udin, untuk pertanyaan pertama ya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti itu apa nih? Tujuan pembelajaran itu banyak aspeknya, Pak Ridho ya. Siswa dapat yang pertama itu harus mengidentifikasi atau memahami terkait dengan fenomena geosfer. Nah, karena memang nanti pada akhirnya siswa akan meneliti pada pertemuan kali ini. Maka yang pertama itu mengidentifikasi, yang kedua memahami, yang ketiga menganalisis, yang keempat berpikir kritis, dan pada akhirnya nanti siswa mampu menyajikan data dalam bentuk peta, gambar, atau bentuk visual lainnya. Jadi ada beberapa tujuan nanti yang Pak Udin akan capai di observasi nanti, yaitu dimulai dari identifikasi fenomena geosfer ya, lalu nanti memahami, mengidentifikasi, terus menganalisis, sampai nanti juga menyajikan data gitu ya, dalam bentuk peta konsep. Nah, Pak Udin, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu area pengembangan yang akan dicapai nih. Ini apa nih, Pak Udin? Yang pertama, siswa mampu memahami. Nah, siswa mampu memahami materi terkait dengan penelitian geografi. Ya, penelitian ya. Iya, penelitian geografi. Yang kedua, siswa mampu menganalisis. Nah, menganalisis dan mengelompokkan fenomena berdasarkan gejalanya. Berdasarkan gejalanya. Ya. Itu aja ya? Iya, itu Pak Ridho. Berarti nanti ada penelitian gitu ya? Iya. Penelitian sama menganalisis, mengelompokkan fenomena berdasarkan gejalanya. Iya, jadi nanti siswa bakalan kita beri materi gitu ya Pak Ridho dengan pancingan nanti selanjutnya. Itu area pengembangannya ya? Itu area pengembangannya. Oke, Pak Udin. Nah, untuk model nih, model pembelajaran yang akan digunakan. Model pembelajaran kita menggunakan kontekstual Pak Ridho, di mana siswa itu diharuskan memahami materi serta mengaitkan dengan fenomena nyata di lapangan. Jadi di model ini tentunya ada sintaknya. Ada sintaknya. Nanti berarti Pak Udin nanti tunjukkan sintaknya ya. Iya. Kedua, metode ya. Metodenya seperti apa nih? Metodenya kita pakai studi kasus, di mana nanti kita bakalan sajikan fenomena. Nah, siswa itu bakalan menganalisis fenomena tersebut. Nah, serta mengaitkan dengan materi yang akan dipaparkan. Untuk strategi lain yang akan digunakan nanti selama observasi ada, Pak Udin? Strategi lain mungkin nanti di dalam pembelajaran itu bakalan siswa dikelompokkan Pak Ridho. Buat kelompok ya? Dibuat berkelompok, kemudian nanti di situ di dalamnya kan siswa bakalan ada komunikasi satu dengan yang lainnya. Komunikasi. Ya, di mana nanti yang mungkin yang berperan gitu ya, kan ada siswa yang tergolong pengetahuannya lumayan ya, tinggi Pak Ridho, bakalan sharing informasi dengan teman-teman yang ada. Berarti nanti pengelompokannya berdasarkan data yang udah Pak Udin dapat ya? Berarti anak-anaknya sudah udah dapat datanya. Mana anak yang masuk kategori atas gitu ya? Terus bawah ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Siap. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Udin, penilaian atau nanti evaluasi ini yang digunakan saat observasi nanti ke pembelajaran?
Penilaian mungkin dilaksanakan di akhir Pak Ridho. Oke, di akhir ya? Di akhir proses pembelajaran. Tapi mungkin ada saran Pak Ridho untuk penilaian itu sendiri? Di akhir ini berarti gunakan apa nih? Post test ya berarti ya? Post test ya. Evaluasi. Nah, kalau izin ya, saya saran. Jadi Pak Udin bisa lakukan penilaian selama diskusi kelompok itu. Jadi Pak Udin bisa pakai observasi, gitu ya. Lalu bisa juga pakai penilaian antar teman, ya. Nah, jadi penilaian antar teman itu berfungsi juga sebagai penilaian formatif. Jadi formatif itu kan kita mau tahu perkembangan siswa tuh sudah sampai di tujuan pelajaran tadi yang Pak Udin sebutkan tadi. Nah, itu boleh ditambahkan Pak Udin ya? Ya, siap. Nah, ada lagi Pak Udin? Selain di akhir mungkin ada lagi? Oh, tadi di tes awal ya tadi ya? Tes awal sudah, di akhir sudah, berarti nanti perlu ditambahkan observasi ya? Oke. Oh iya. Nah, sekarang nanti kelas yang kita pakai untuk observasi apa nih Pak Udin? Kelas berapa? Kelas 1 Pak Ridho. Kelas 11 ya? 11 pada hari Rabu. Hari Rabu, ya. Di jam ke-5 dan 6. Oke, siap. Jam 5, 6. Oke. Ya. Nah, jadi tadi udah disebutkan oleh Pak Udin ya, bahwa nanti tujuan pembelajarannya ini nanti ada yang mau dicapai di situ, anak-anak nanti identifikasi fenomena geosfer gitu ya. Sampai nanti akhirnya ada menyajikan data dalam bentuk peta konsep gitu ya. Nanti area pengembangannya sendiri ada yang mengelompokkan fenomena itu berdasarkan ini ya, gejala betul ya, sama nanti penilaian tentang geosfernya itu sendiri ya. Terus nanti model yang digunakan adalah model kontekstual ya. Strateginya nanti bisa pakai kelompok gitu ya. Jadi Pak Udin sudah mendapatkan data. Data sebelumnya. Sudah dilakukan asesmen diagnostik sebelumnya. Oke, siap. Jadi nanti anak-anak dibagi ya, berdasarkan kelompok yang atas, tengah, bawah gitu ya. Oke, nanti kita ketemu di kelas 11 jam 5.6 hari Rabu ya. Siap. Oke. Nah, begitu aja Pak Udin. Siap Pak Ridho. Nanti hari Rabu kita observasi. Iya. Nanti saya kunjungan ke kelas Pak Udin. Siap. Terima kasih Pak Udin atas waktunya. Semoga nanti observasinya berjalan. Amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tapi yes betul. Ya kan? Semangatnya luar biasa. Tapi yes tak mampu. Makin lesu rupanya. Nah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita lafalkan basmalah. Oke. Bapak absen terlebih dahulu. Baik, seperti biasa, harus ada informasi yang kita dapatkan di hari ini gitu ya. Nah, kalau yang kalian rasakan gitu ya, di hari ini apa yang terjadi berkaitan dengan cuaca? Dingin, ngantuk, lapar, ya. Apa Ki? Pengen Indomie. Ya. Nah, kira-kira pertanyaan Bapak disebabkan oleh apa? Belum. Disebabkan oleh apa? Cuaca. Iklim, cuaca. Ya. Tadi Farel bilang gara-gara ini Pak, gara-gara hujan gitu ya. Nah, di mana tadi pagi cerah, sekarang hujan gitu. Nah, kalian tahu enggak? Nah, apa yang terjadi? Apa penyebab itu ya? Akhir-akhir ini sering hujan. Pergantian musim. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat Catur. Wih. Pergantian musim. Karena memang di wilayah tropis itu cuma ada 2 musim. Yang pertama musim, yang kedua musim. Nah, musim panas dan penghujan di wilayah tropis dipengaruhi oleh iklim yang disebut sebagai angin muson.
Muson barat itu membawa penghujan, muson timur membawa kemarau. Nah, ada yang bisa mengaitkan fenomena yang terjadi saat ini dengan metode penelitian siapa? Ayo. Iya. Ayo. Kemarin kan kita udah ulas sedikit tuh, metode penelitian tuh seperti apa. Ayo, angkat tangan. Ayo. Nah, kan kalau sering hujan kan banjir, kan? Nah, ada kaitannya enggak dengan metode penelitian? Kaitannya dengan metode penelitian itu Apa? Habis itu bakal meneliti akibat apa penyebab hujan dan akibat apa karena hujan. Oke, apa kesimpulan lah? Apa yang harus kita lakukan? Lalu Cari solusi. Kalau udah ketemu solusi, penerapan ya. Oke, sip, tepuk tangan buat Abel. Oke, ya. Nah, jadi nih, fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita itu merupakan ranah buat kita teliti. Asalkan satu kuncinya. Nah, apa? Fenomena itu adalah sebuah objek kajian. Nah, objek kajian itu adalah masalah. Kalau ada masalah, maka bisa berangkat menjadi penelitian. Karena penelitian berangkat dari suatu permasalahan. Nah, di dalam geografi, yang dijadikan objek adalah fenomena geografi atau geosfer. Geosfer apa saja? Yang pertama, atmosfer, lapisan udara. Yang kedua, lapisan batu, lito. Yang ketiga, biosfer, lapisan. Yang keempat, lapisan. Yang kelima, manusia. Jadi semua objek itu bisa jadi penelitian, asalkan berangkat dari suatu permasalahan. Oke, baik. Nah, kemarin sudah Bapak petakan ya, kemarinnya berdasarkan asesmen. Nah, kalian bakalan dibagi ke kelompok-kelompok tertentu. Maka untuk saat ini Bapak akan bacakan nama-nama kelompoknya. Silakan kalian langsung berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Bapak buat kelompok A, B, C. Kelompok A di sebelah kiri, kelompok B di tengah, kelompok C yang paling ujung. Ya, oke? Silakan sekarang menemui kelompoknya masing-masing. Oke, Sudah? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, nah, Bapak sudah menyiapkan ada 3 kasus yang berbeda. Nah, berkaitan dengan penelitian geografi yang akan Bapak bagikan kepada kalian. Di mana kalian di sini ada sebuah pertanyaan gitu ya. Nah, kalian jawab pertanyaan ini. Dalam satu kelompok, masing-masing harus menjawab di bukunya masing-masing. Jadi tidak ada istilah dalam satu kelompok dijadikan satu untuk tugasnya, tidak. Melainkan masing-masing punya tugas sebagai tugas individu, ya. Nah, ya. Boleh sama, boleh berbeda. Tapi Bapak yakinkan jawabannya berbeda. Karena di sini bukan jawaban per kelompok tetapi individu. Oke? Nah, kemudian kalian boleh cari literatur dari manapun, boleh dari internet, boleh dari buku, dan diskusi dengan teman. Silakan. Cari informasi seluas-luasnya. Setelah ini Bapak perbolehkan. Oke? Nah, dengarkan dulu instruksinya. Yang ketiga, pastikan dari teman kalian harus memahami apa yang kalian tulis, apa yang kalian diskusikan. Karena nanti akan ada sesi presentasi gitu ya. Nah, akan menyampaikan informasi yang ada, dan itu dari 3 orang Bapak ambil dari setiap kelompoknya masing-masing yang maju. Oke? Pastinya kalian dari keseluruhannya dalam satu kelompok semuanya harus siap. Berarti satu kuncinya. Bagaimana cara kalian membuat teman yang tak paham menjadi paham? Bagaimana cara kalian berbagi informasi? Oke, siap? Oke. Oke. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya ya. Silakan boleh dari internet, boleh, silakan kalian diskusikan dengan teman.
Bapak sambil keliling. Nah, kalian boleh bertanya dengan Bapak. Nanti Bapak sambil keliling, silakan ya yang bingung. Kemudian yang mau bertanya silakan tanyakan kepada Bapak. Ataupun tugasnya yang kalian tidak mengerti. Oke, paham semua? Oke, silakan. Bapak kasih waktu untuk sesi ini selama 20 menit. Oke? Jadi fenomena apa yang terjadi? Banjir. Ya, banjir tulis. Iya. Bisa saja antara satu sama lain jawabannya berbeda, kan? Nah, karena yang ditanya itu adalah fenomenanya, fenomena yang terjadi, ya. Ada yang bingung? Enggak, tuh kan, mudah nih, jelaskan. Ada berapa metode yang digunakan Rina dalam meneliti? Maka cari di contoh kasusnya. Karena Rina tadi meneliti tentang apa tuh? Tentang pegunungan hijau. Apa? Pegunungan hijau. Nah, kemudian ditanya selanjutnya, kan? Ada berapa metode yang dipergunakan dalam penelitian? Nah, silakan kalian cari di internet. Nah, cari informasi sebanyak-banyaknya dan kaitkan dengan fenomena geografi. Karena penelitian kita adalah penelitian geografi, bukan penelitian pada umumnya. Udah? Nah, dari cerita di atas informasi apa yang kalian dapatkan? Silakan tulis. Nah, informasi apa yang kalian dapatkan tentang cerita si Arif? Ya kan? Si Arif yang awalnya tak tahu banyak tentang penelitian. Nah, sehingga dia dapat pengetahuan tentang penelitian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga dari perwakilan kelompok C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama perkenalkan nama kami dulu. Nama saya Abil Syarudi. Nama saya Marpel Hasratullah. Nama saya Sarah Hafizah. Dari soal pertama, 1. Dari cerita di atas, informasi apa yang kalian dapatkan? Nah, ceritakan lu sedikit. Karena di masing-masing kelompok ini berbeda. Nah, bacakan sedikit. Oke. Di sini boleh, Pak? Boleh, pakai. Di cerita ini tentang Arif ya. Arif yang awalnya tidak tahu tentang penelitian, mulai membaca lebih dalam tentang tahapan penelitian. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rini Anggreni dari kelompok B. Saya ingin bertanya. Tadi ada disebutkan tahapan-tahapan, ya kan? Nah, misalkan salah satu dari tahapan itu hilang, apa yang akan terjadi? Tanyanya tadi, apa yang terjadi jika dari tahapan-tahapan dalam penelitian itu hilang dari satu? Ya, pastinya penelitian yang akan kita publikasikan itu pasti nggak sistematis. Mau berdiri, duduk. Oke. Baik. Ini Bapak rasa apresiasi ya kepada kalian semua gitu ya. Tepuk tangan lo buat kalian semua. Sudah aktif terlibat dalam pembelajaran ini ya. Nah, tadi banyak ya, ini sebenarnya kalau waktu panjang kalian bisa berdiskusi, kemudian dapat pengetahuan baru ya terkait dengan penelitian geografi. Namun karena waktu yang terbatas gitu, nah membatasi hal apa yang kalian dapatkan. Nanti kalian bisa diskusikan dengan kelompok masing-masing, baik di rumah maupun grup. Grup kita ada kan? Nah, silakan apabila ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, tadi Bapak ingin mengulas sedikit saja. Ribut dari belakang ya? Bapak ingin mengulas saja terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi ya. Nah, perlu kalian ketahui ya, dalam penelitian itu banyak sekali metode sebenarnya, banyak cara dalam penelitian, tetapi ada fokus utama dalam penelitian geografi. Di mana di dalam penelitian pada umumnya, ini sama penelitian umum dengan geografi, itu ada dua jenis data. Nah, yang ditanyakan tadi. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat ya.
Di sini Bapak kasih post test ya. Silakan tes di grup kalian biar naik ke atas tes gitu. Bapak udah ada siapkan post test ya dalam bentuk Google Form. Nah, silakan diisi. Silakan Bang, dites. Oke, sudah? Oke. Oke, silakan kirim. Nah, Bapak mengutip dari perkataan Bill Gates. Bill Gates bilang, kalau kalian terlahir miskin, itu bukan salah kalian. Nah, tetapi jika kalian meninggal dalam keadaan miskin, maka itu adalah salah kalian. Kalau kita terlahir dengan tidak punya pengetahuan, bukan salah kita. Tetapi kalau kita meninggal dalam keadaan tidak punya pengetahuan, maka salah kita. Kalau kita terlahir dalam keadaan tidak sukses, bukan salah kita. Bukan salah kita. Kita terlahir dalam tidak kaya gitu ya. Tetapi kalau kita mati dalam keadaan miskin, maka salah kita. Nah, jadi hidup itu adalah sebuah perjuangan. Di mana kita berjuang dari yang buruk menjadi baik, yang dari tak pintar menjadi pintar, dari miskin menjadi kaya. Maka kita semua berharga dan juga kita semua berhak untuk menjadi orang-orang sukses. Tepuk tangan untuk kita semua karena kita semua berharga. Baik, Bapak tutup pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Udin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Walaupun agak kurang enak badan, maka izin ya, Pak Rido Bu ya, izin pakai masker. Oke. Nah, Pak Udin, jadi hari ini kita nanti mau ngomongkan tentang observasi. Ya. Kemarin tanggal 9 Oktober ya. Ya. Jadi saya masuk kelasnya Pak Udin. Ini saya sudah melihat Pak Udin pembelajarannya seperti apa, terus interaksinya dengan siswa juga seperti itu. Nah Pak Udin, nanti saya tanya-tanya ya. Iya, siap. Nah, Jangan ada beberapa. susah, Pak Rido. Siap. Nanti ada beberapa pertanyaan. Iya. Nanti Pak Udin bisa jawab sesuai yang Pak Udin alami lah. Iya. Pak Udin rasakan. Nah Pak Udin, untuk pertanyaan pertama nih. Bagaimana nih perasaan Pak Udin atau apa yang Pak Udin dapat ketika observasi kemarin? Ya, kalau ditanya perasaan Pak Rido, yang pastinya ada rasa apa ya, canggung gitu ya, berdebar karena memang ketika melakukan proses pembelajaran dalam kelas gitu tanpa ada yang mengawasi, tentunya rasa berbeda dengan ada guru lain gitu ya Bu ya, ada kemudian intinya ada guru, ada pengawas, kepala sekolah. Ketika masuk dalam kelas, ya kita bakalan dapat suasana yang berbeda. Nah, ada rasa canggung sedikit gitu ya. Tapi itu kayaknya jadi penyemangat Pak Rido, penyemangat sehingga ada rasa mau menampilkan yang terbaik gitu dalam proses belajar Bu. Jadi secara tidak langsung, walaupun kita ada rasa canggung, nah termotivasi sedikit Pak Rido untuk memberikan proses pembelajaran yang baik. Ya. Gitu. Oh ya, jadi Pak Udin dari itu ada hal baik gitu ya. Iya, ada hal baiknya ternyata. Jadi lebih siap, Iya. terus ada motivasi gitu ya. Nah Pak Udin, kalau kita bicara tentang hal baik tadi yang Pak Udin temukan, ada lagi nggak misalnya yang Pak Udin sudah nilai baik dari pas pembelajaran yang Pak Udin lakukan kemarin? Iya. Kalau hal baik kayaknya banyak Pak Rido, banyak, terutama dari diri saya pribadi, di mana ketika kemarin Pak Rido menyampaikan bahwa Pak Udin, saya mau melakukan observasi di kelas Pak Udin. Nah di situ saya berusaha Pak Rido, berusaha, ada keinginan, termotivasi buat belajar, buat menampilkan yang terbaik. Nah walaupun awalnya berpikir harus mempersiapkan perangkat apa segala macam ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika Pak Rido mau mengobservasi saya, ada terbesit di hati, ada rasa motivasi sedikit gitu. Apakah benar sih, pembelajaran yang udah saya lakukan itu udah benar gitu di kelas gitu.
Nah, ternyata memang banyak hal yang memang harus saya gali dan harus saya pelajari, terutama dari segi kesiapan. Di mana ketika saya diobservasi kemarin, saya mempersiapkannya. Ketika mengajar biasa, saya tidak mempersiapkannya. Ternyata jauh berbeda, Pak Ridho. Dan memang saya rasa jauh lebih siap proses pembelajarannya ketika saya mau diobservasi. Nah, itu dari persiapan di awal, Pak Ridho. Kemudian selanjutnya proses pembelajaran di kelas antara tidak diobservasi dengan diobservasi tentunya lebih efektif yang diobservasi. Karena saya sendiri merasakan saya harus menampilkan yang terbaik, sehingga proses pembelajaran dari awal sampai akhir itu yang saya laksanakan tersistematis. Nah, dari awal menentukan tujuan apa segala macam, siswa pun kayaknya jauh lebih lebih antusias dengan proses pembelajaran yang saya laksanakan, Bu, karena memang terstruktur gitu. Nah, setelah ini tahapnya apa lagi nih? Setelah ini apa? Nah, kemudian dari siswanya sendiri, karena memang model pembelajarannya udah disiapkan, metodenya udah disiapkan, teratur, siswa merasa jauh lebih aktif dibandingkan sebelumnya. Karena tadi di awal kita sudah persiapkan model seperti apa yang memang kita pilih buat menciptakan pembelajaran yang menyeluruh, Pak Ridho. Semuanya bisa ikut. Oke, Pak Udin ada lagi tambahan? Di akhir mungkin, Pak Ridho, ya, setelah observasi, nah banyak hal yang saya lihat bahwa dengan saya diobservasi gitu ya, banyak refleksi yang harus saya lakukan, terutama dari persiapan sebelum pembelajaran dimulai gitu ya, perangkat ajar segala macam, kemudian persiapan pada saat proses pembelajaran berlangsung, dimana biasanya saya belajar hanya sekedar menyampaikan informasi saja, Pak Ridho, ya, menyampaikan materi segala macam. Nah, sangat jauh berbeda ketika observasi berlangsung. Terutama banyak hal yang saya temukan berkaitan dengan pembelajaran menyeluruh, ya, Pak Ridho, ya, untuk pembelajaran, kalau sekarang istilahnya berdiferensiasi, Pak Ridho, ya. Nah, di mana saya mengkategorikan kemampuan siswa sesuai dengan kemampuannya itu sendiri gitu. Nah, nanti yang saya sesuaikan dengan kontennya, dengan proses dan produknya. Gitu. Nah, jadi seperti itu, Pak Ridho. Oke. Jadi tadi dari Pak Udin berarti ini sudah ada kesiapan gitu ya. Jadi dibandingkan dengan misalnya pembelajaran biasa, Pak Udin lebih siap gitu ya. Lalu karena siap itu pembelajarannya jadi sistematis. Sistematis membuat anak-anak tuh nantinya lebih aktif gitu ya, lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi refleksi juga dari Pak Udin tadi ya, persiapannya dan saat proses pembelajaran. Dan Pak Udin menemukan suatu pembelajaran baru, adanya diferensiasi pembelajaran. Bisa dari prosesnya, kontennya, proses sama produk gitu. Nah, Pak Udin, boleh saya menyampaikan apa yang saya dapat dari hasil observasi Pak Udin? Nah, jadi saya setuju dengan Pak Udin ya. Jadi apa yang Pak Udin lakukan saat proses pembelajaran itu, Pak Udin sesuai dengan hasil yang kita sepakati saat pra-observasi. Ya. Jadi Pak Udin katakan bahwa Pak Udin nanti mau pakai model kontekstual gitu ya. Jadi Pak Udin sudah menerapkan model kontekstual itu, terlihat saat Pak Udin menyampaikan materi itu dikaitkan dengan kontekstual atau yang ada di sekitar siswa, betul. Lalu Pak Udin juga sudah metodenya metode diskusi. Kelompok strategi pembelajarannya juga sudah terpenuhi. Jadi Pak Udin ketika itu memberikan lembar kerja untuk peserta didik untuk dianalisis peserta didik. Oke. Untuk penilaian saya lihat Pak Udin sudah melakukan penilaian di pendahuluan ketika Pak Udin mengecek pemahaman awal siswa seperti itu ya. Lalu ada inti itu ketika itu saya lihat Pak Udin ketika anak-anak diskusi, Pak Udin ada tuh kayaknya menilai. Benar ya?
Terus di penutup Pak Udin sudah melakukan yang namanya evaluasi pembelajaran post testnya ya. Oke. Nah, untuk area pengembangan murid Pak Udin juga sudah menunjukkan ya. Jadi Pak Udin itu sudah memandu peserta didiknya untuk memahami fenomena geosfer dan kaitannya dengan penelitian geografi. Ya, betul ya? Betul. Oke. Nah, Pak Udin mungkin tadi ada yang belum ditujukan secara eksplisit ya, maksudnya secara jelas. Itu Pak Udin belum menyampaikan tujuan pembelajaran. Benar? Iya, itu saya akui Pak Ridho ya. Karena gini, dalam pembelajaran geografi itu saya selalu mulai dengan informasi terbaru Pak Ridho. Nah, ini yang terkadang di luar dari yang sudah direncanakan sebelumnya Pak Ridho. Terbawa suasana. Iya, terbawa suasana karena ketika menyampaikan informasi kaitannya dengan kontekstual ya Pak Ridho ya pada saat itu, nah maka banyak antusias anak-anak tuh bertanya apa segala macam yang membuat itu secara eksplisit secara eksplisit tidak tersampaikan. Betul. Tetapi memang dalam prosesnya sesuai dengan tujuan-tujuan yang sudah direncanakan. Jadi saya setuju dengan Pak Udin. Jadi tujuan belajarnya mungkin tidak disampaikan secara eksplisit, ya. Tapi dari apa yang Pak Udin lakukan itu sudah menggambarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, Pak Udin, untuk rencana kedepannya nih, Pak Udin, kira-kira dari hasil observasi kita hari ini, gitu, kira-kira ada nggak nih rencana kedepannya Pak Udin? Nanti untuk memperbaiki, mungkin ada ide-ide baru, gitu ya, proses pembelajarannya. Kemarin saya banyak ya Pak Ridho ya menemukan hal baru terkait dengan diferensiasi, di mana saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kemampuannya. Maka kemarin LKPD yang saya buat itu ada 3 jenis. Yang pertama itu untuk kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, di mana memang tugas kemudian isi dari LKPD-nya itu kajiannya berbeda, Bu. Jadi untuk untuk disesuaikan dengan kemampuan siswanya masing-masing. Nah, ternyata Pak Ridho pada saat diskusi berlangsung, nah di situ ada saat di mana masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil dari LKPD yang mereka buat. Nah, di situ saya menemukan bahwa untuk presentasi itu sendiri sepertinya tidak harus dilaksanakan dengan kelompok lain, karena memang tingkat kemampuannya yang berbeda, sehingga bisa Pak Ridho saksikan kemarin. Nah, di kelompok A itu kategorinya yang cukup, yang kemudian B sedang, yang terakhir itu C berkembang ya Pak Ridho. Nah, seolah-olah kelompok C itu sedikit meremehkan kelompok A, ya karena mereka di lingkungan anak-anak yang dirasa mampu gitu. Nah, di situ saya menyadari bahwa kalau kita mengkategorikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, maka dia tidak perlu kita buat presentasi antar kelompok, tetapi dengan kelompoknya masing-masing. Dengan cara kemarin yang Pak Ridho sebutkan, tutor sebaya. Nah, di mana mereka saling berbagi informasi, saling membimbing antar kelompoknya, sehingga tidak ada kesenjangan antar kelompok karena memang sudah kita kelompokkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, gitu Pak Ridho. Nah, maka di situ saya berpikir bahwa kedepannya saya harus melaksanakan proses pembelajaran yang sama gitu, tapi dengan mengevaluasi tahapannya pada saat presentasi tadi. Nah, sehingga tidak terjadi kesenjangan antar kelompok satu dengan kelompok lainnya. Kemudian yang kedua Pak Ridho, yang saya mau lakukan yaitu diferensiasi pada produknya. Nah, jadi itu udah tergambar. Pada saat pelaksanaan itu langsung berpikir bahwa kayaknya lebih baik kalau diciptakan diferensiasi produk sesuai dengan keterampilannya masing-masing. Maka kemarin terpikir bahwa yang kelompok pertama saya mau siswa itu buat peta konsep Pak Ridho. Yang kedua siswa membuat poster terkait dengan materi. Yang ketiga siswa itu membuat
slide presentasi. Oke. Nah, di mana nanti masing-masing kelompok akan memaparkan hasil dari apa yang mereka buat gitu. Tapi tidak membuka sesi tanya jawab, Pak Rido. Ya. Karena hanya sekedar memaparkan. Kalau sesi tanya jawab, nah khawatir saya terjadi hal yang seperti kemarin gitu. Nah, adanya kesenjangan antar kelompok. Nah, jadi seperti itu, Pak Rido. Satu lagi, Pak Rido. Oke, boleh, Pak. Saya mau menciptakan pembelajaran yang menyeluruh, Pak Rido. Menyeluruh ya. Menyeluruh, melibatkan semua siswa. Karena akhir-akhir ini saya ada baca tentang ini, Pak Rido, pembelajaran sosial emosional. Oke. Di mana di awal kemarin belum ada muncul ya, Pak Rido ya, belum ada muncul untuk mempersiapkan kesiapan siswa hadir penuhnya di dalam kelas. Nah, itu saya pernah dengar perkataan Pak Rido waktu apa ya? Nah, dengan menghadirkan siswa seutuhnya di dalam kelas. Nah, ada caranya, ada tekniknya Pak Udin gitu. Kalau nggak salah di ruangan mana Pak Rido sampaikan ya. Nah, jadi di situ saya pikir, nah kayaknya harus seperti itu untuk memulai proses pembelajarannya awal, supaya siswa itu dapat jauh lebih aktif dalam proses pembelajaran. Oke. Nah, Pak Udin, kalau nanti nih seandainya Pak Udin menjalankan tadi yang Pak Udin katakan adanya diferensiasi konten, terus produk gitu ya, terus adanya nanti pembelajaran yang menyeluruh dengan menyiapkan dulu siswa secara psikis ya, melalui PSE gitu ya. Nah, Pak Udin, ukuran keberhasilannya nih, misalnya kalau kita bahas dulu Pak Udin mau melakukan diferensiasi konten, ukuran keberhasilannya menurut Pak Udin seperti apa? Ukuran keberhasilannya terkait dengan kesiapan saya selaku guru, Pak Rido. Tentunya keberhasilan itu tergantung dari apa yang saya usahakan. Kalau misalnya saya ingin apa yang saya lakukan itu berhasil, tentunya saya harus mempersiapkan. Ketika saya harus mempersiapkan, saya harus mempelajari dulu dan memahami bagaimana cara penerapan diferensiasi pada produk itu sendiri. Nah, supaya nantinya saya tidak hanya menerapkan gambaran umumnya saja, Pak Rido, melainkan lengkap dengan asesmen penilaiannya, kemudian cara pengelompokannya, kemudian langkah-langkah apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi maka kalau saya mampu ya Pak Rido untuk mempersiapkan itu semua, saya rasa apa yang saya lakukan sedikit banyaknya itu berdampak terhadap siswa itu sendiri. Jadi tidak hanya bagian kopernya saya, Pak Rido ya, menggugurkan kewajiban gitu ya Pak ya. Nah gitu. Nah, kalau diferensiasi produk berarti berkaitan juga dengan kesiapan Pak Udin tadi ya? Iya, benar. Nanti kan tadi Pak Udin bilang bahwa produknya nanti mau poster, mau slide presentasi, konsep juga ya. Nanti yang Pak Udin harapkan nanti ketika siswa menyajikan produknya misalkan dalam poster atau PPT tadi, slide presentasi dan sebagainya, itu menurut Pak Udin gimana sih? Misalnya Pak Udin katakan anak itu berhasil menyajikan dalam bentuk konten-konten yang Pak Udin sebutkan tadi. Iya, tentunya harus ada asesmen, harus ada rubrik yang udah kita buat sebelumnya. Harus ada rubrik, Pak Rido. Karena memang dengan diferensiasi konten tadi, produk tadi, maka instrumennya harus berbeda juga. Kita tidak bisa menggunakan instrumen yang sama untuk menilai sesuatu yang berbeda. Maka tadi saya katakan saya harus mempersiapkan dengan matang gitu ya, kaitannya dengan perangkatnya, termasuk pula asesmennya. Maka saya harus mempersiapkan indikator penilaian untuk peta konsep itu sendiri. Kemudian indikator penilaian untuk poster itu sendiri, kemudian indikator penilaian untuk presentasi terhadap produknya. Kemudian saya harus membuat juga lembar penilaian keterampilan, Pak Rido, di mana nanti pada saat produk itu sudah jadi, mereka harus mempresentasikan. Maka harus ada rubrik
terkait dengan presentasi. Ya, indikatornya mungkin nanti siswa mampu memberi informasi kepada teman-temannya dengan baik, kemudian siswa mampu menyajikan materi, dia bisa menjelaskan peta konsepnya sendiri, maka kita harus buat indikator. Sehingga nanti penilaiannya baku, Pak Rido. Nah, bukan penilaian menyeluruh, tetapi sesuai tadi. Ketika kita menghadirkan diferensiasi produk, maka proses penilaiannya harus berdiferensiasi juga. Betul. Nah, jadi nanti patokannya adalah rubrik ya Pak Udin. Rubriknya itu berarti disesuaikan dengan pilihan peserta didiknya. Jadi kalau milih kata konsep, rubriknya misalkan rubrik yang pertama gitu ya. Atau nanti poster berbeda lagi. Nah, Pak Udin, kalau jika Pak Udin tadi menyebutkan bahwa Pak Udin nanti mau belajar nih atau mau pelajari tentang PSE, pembelajaran sosial emosional. Nah, menurut Pak Udin nanti, ketika Pak Udin nanti sudah belajar, yang Pak Udin harapkan nanti itu seperti apa? Misalnya Pak Udin bilang, oh ini saya sudah menguasai nih tentang PSE. Itu ukuran keberhasilannya itu seperti apa sih? Seperti tujuannya ini ya Pak Rido ya, pembelajaran sosial emosional, di mana siswa itu mampu mengontrol dirinya masing-masing, terutama kaitannya dengan proses pembelajaran di kelas. Dia mampu mampu untuk menentukan sikap sebagai siswa, di mana ketika proses pembelajaran dimulai mereka sudah siap, karena tadi emosional sudah dilatih Pak Rido. Jadi ketika proses pembelajaran dimulai, dia sudah siap untuk belajar gitu. Jadi kalau kita lihat fakta di lapangan kan Bu, jauh berbeda ya. Anak-anak ketika kita tidak persiapkan emosionalnya, pikirannya kemana-mana. Ada yang masih di rumah Pak Rido, ada yang lapar, pikirannya di kantin, segala macam. Maka perlu kita kembalikan dia seutuhnya gitu, berada di dalam kelas ya. Nah, dengan cara tadi, dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, maka saya pun harus mendalami pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional. Karena pada saat proses berlangsung, maka nanti akan proses itu satu arah Pak Rido, pastinya dengan guru yang akan mengkoordinir siswa gitu ya. Sehingga siswa bakalan ikut semua arahan dari guru, satu arah itu. Nah, untuk itu saya harus pahami benar-benar tentang PSE. Karena kalau kita baca Pak Rido secara umum gitu ya, itu hanya gambaran-gambarannya saja. Nah, tidak termasuk kepada proses tahapannya yang harus kita laksanakan. Karena kondisi-kondisi siswa itu di masing-masing kelas, di masing-masing sekolah, di masing daerah berbeda. Nah, berbeda kondisi. Ada misalnya kalau di Papua misalnya ya, udah naik bukit, turun bukit gitu, capek ngos-ngosan. Nah, tentunya kondisinya mereka harus dipersiapkan gitu ya. Nah, kalau di sini kan anak-anak mungkin itu macet, terlambat, segala macam di wilayah kota, maka penanganannya di awal itu harus seperti apa. Nah, itu yang harus saya pelajari. Untuk tingkat keberhasilannya, saya rasa kalau memang siswa sudah merasa bahwa dirinya berada di dalam kelas, dia mampu mengontrol emosinya, dia mampu menentukan sikap, saya rasa tingkat keberhasilan atau efektivitas dalam proses pembelajaran itu tinggi. Karena kesiapan siswa ternyata sangat penting Pak Rido. Saya pun merasakan sendiri ketika saya sebagai guru ya Pak Rido, ketika saya ada permasalahan, saya membawa masalah itu dalam kelas Bu, apa yang saya sampaikan pun udah enggak terpikirkan lagi Bu, enggak terkontrol. Maka saya rasa itu tadi yang perlu saya lakukan adalah peningkatan kapasitas dan pemahaman sebagai seorang guru untuk jauh mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional. Berarti nanti indikatornya bagaimana nih nanti respon murid ya? Ketika Pak Kita Udin mengajar di kelas, ternyata Pak Udin melakukan PSE, anak-anaknya udah siap nih dengan pembelajaran gitu ya. Nah Pak Udin, untuk yang Pak Udin rencanakan tadi, kira-kira apa aja nih yang mau Pak Udin siapkan? Tadi Pak Udin menyebutkan Pak Udin harus belajar tentang PSE gitu ya. Terus kalau belajar mempersiapkan proses pembelajaran harus dipersiapkan dulu.
apalagi nih Pak Udin, ada hal-hal yang perlu disiapkan lagi atau dikembangkan? Ya, mempelajari tentunya harus ada ketika sebelum masuk dalam kelas perencanaan. Nah, perencanaan itulah tadi yang saya katakan kesiapan perangkat ajar. Nah, kesiapan perangkat ajar itu meliputi modul gitu ya. Kesiapan kalau kita menggunakan proyektor, maka kita pakai proyektor untuk menampilkan video segala macam. Nah, itu yang perlu saya persiapkan di awal gitu. Tentunya Pak Ridho, kesiapan siswa pun harus saya perhatikan Pak Ridho ya, dan harus menyesuaikan dengan kondisi kelasnya masing-masing. Karena masing-masing kelas itu kesiapannya juga berbeda. Ada yang setelah olahraga gitu Pak Ridho, jam masuknya gitu. Ada yang kenyang setelah makan segala macam. Nah, itu juga saya harus perhatikan. Nah, Pak Udin, selanjutnya nih, nanti nih ketika Pak Udin menjalankan yang Pak Udin tadi mau rencanakan tadi, ketika Pak Udin nanti menerapkannya, kira-kira ada nggak nih yang Pak Udin perlukan untuk membantu rencana Pak Udin? Banyak sebenarnya Pak Ridho. Yang pertama, yang perlu saya lakukan mengetahui sejauh mana sih kemampuan saya dalam mengajar Pak Ridho. Nah, tentunya lewat yang seperti ini ya, observasi Pak Ridho masuk ke kelas saya, kemudian kita berbincang-bincang gitu ya, dari sebelum, pranya, setelahnya gitu ya. Nah, saya banyak mendapatkan informasi, kemudian banyak mendapatkan refleksi apa yang harus saya lakukan ke depannya. Nah, melalui ini saya rasa ada sedikit banyaknya pengingat bagi saya Pak Ridho. Nah, ketika saya keluar jalur nih, ini tak sesuai nih, maka berusaha diluruskan lagi nih Bu ya. Ternyata pembelajaran sekarang tuh seperti ini Bu. Nah, kemudian ternyata yang harus saya lakukan ketika berada dalam, kalau biasanya kalau kita hanya mengajar sendiri Bu, kita merasa pembelajaran kita lah udah paling bagus gitu Pak Ridho ya. Nah, dengan adanya observasi yang Pak Ridho lakukan, saya merasa harus mengupgrade kemampuan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Karena memang siswa dari zaman dulu dan sekarang itu berbeda-beda keterampilannya. Maka perlu metode dan cara baru tentunya yang sesuai. Nah, maka saya tidak bisa lagi mengatakan bahwa pembelajaran saya yang paling baik gitu. Melainkan saya harus mengupgrade diri, mengembangkan kompetensi untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai. Nah, itu tadi ternyata pemantiknya gitu ya Pak Ridho, lewat Pak Ridho yang melakukan observasi di kelas saya. Oke. Gitu. Nah, itu Pak Udin, berarti Pak Udin sudah ada nih, misalkan dari indikatornya tuh rekan sejawat, terus yang sudah ada gitu ya, yang sudah ada bisa membantu keberhasilan nanti programnya atau rencana Pak Udin. Gitu. Terutama nanti ini ada teman untuk sharing informasi terkait dengan perangkat yang saya apakah udah sesuai nih gitu. Kalau misalnya mau mengangkat PSE dalam pembelajaran, apakah modulnya sudah sesuai, apakah modelnya sudah sesuai, apakah metode sudah sesuai gitu. Nah, jadi ada teman buat berbicara, saling saling mengevaluasi lah Pak Ridho ya. Ada lagi Pak Udin selain rekan sejawat yang sudah Pak Udin miliki gitu, yang bisa nantinya bisa membantu Pak Udin merencanakan tadi, melaksanakan rencananya? Yang sudah dimiliki. Tadi kan rekan sejawat sudah. Pak Udin punya kawan-kawan, punya rekan yang bisa membantu nih. Nah, Pak Udin mau belajar tentang PSE sudah ada. Gitu. Nah, kira-kira selain rekan sejawat, apalagi nih yang Pak Udin sudah miliki, nanti bisa membantu programnya? Fasilitas Pak Ridho ya. Fasilitas. Daya dukung lingkungan terkait dengan proses pembelajaran. Nah, maka sudah banyak daya dukung, termasuk pula media ya, meliputi proyektor, kemudian sarana-sarana pendukung lainnya yang dapat menunjang proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Karena memang walaupun demikian dukungan sarana prasarana
daya dukung lingkungan itu sangat penting Pak Ridho. Maka saya rasa kalau saya menerapkannya di lingkungan yang pas, yang sesuai dengan tadi kelengkapan sarana prasarana yang baik, maka itu jadi modal utama dibandingkan dengan wilayah-wilayah atau sekolah-sekolah yang tidak punya itu. Guru harus berinovasi dengan segala macam keterampilannya, menyesuaikan lingkungan untuk mengajar. Nah, yang saya sudah miliki itu. Gitu. Selain tadi tutor sebaya, ada teman yang bisa diskusi, ada lingkungan yang mendukung gitu. Yang terakhir Pak Ridho, siswanya. Siswa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena siswa itu sendiri, walaupun memang siswa itu adalah punya kontrol sendiri, ternyata siswa itu sangat erat kaitannya dengan gurunya sendiri, Pak Ridho. Karena perilaku guru sangat mempengaruhi siswa. Nah, maka kalau saya rasa Pak Ridho, ketika kita bisa mengontrol siswa, maka siswa itu bisa diajak bekerja sama. Artinya gini, bukan bekerja sama nanti Bapak masuk sini diobservasi Pak Ridho gitu ya. Kalian harus seperti ini. Enggak, Bu. Ternyata kerjasama itu muncul dari perilaku guru yang masuk ke kelas gitu Pak Ridho. Misalnya kalau saya killer lah ya Pak Ridho ya. Maka siswa pun responnya terhadap kita gitu acu-acu, udah malas belajar apa segala macam. Ketika kita masuk mukanya masam. Maka kalau perilaku kita sesuai dengan pendidik ya, karakteristik pendidik, maka siswa itu akan segan gitu ya, akan senang belajar dengan kita. Maka itu yang saya maksud sebagai daya dukung siswa tadi gitu, tergantung perilaku yang dimunculkan dari guru. Nah, Pak Udin, mungkin nanti pertanyaan terakhir yang mungkin apa yang Pak Udin dapat nih dari percakapan kita hari ini? Yang didapat banyak sekali Pak Ridho ya, sampai saya bingung mulai dari mana. Tapi yang pertama saya berterima kasih sekali dengan Pak Ridho, dengan Ibu ya. Ini kayaknya bimbingan, kalau saya sebut berjenjang lah ya Ibu ya, dari Ibu ke Pak Ridho ke saya gitu. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, terutama ada terpacu dari diri saya pribadi untuk menjadi guru yang kalau saya sebutkan profesional kayaknya sangat jauh ya Pak Ridho ya. Setidaknya guru yang mau pembelajaran, mau maju lah Pak Ridho ya, mau belajar gitu. Guru menjadi guru pembelajar sepanjang hayat gitu ya Pak Ridho ya. Nah, karena dari awal seperti yang saya katakan tadi, saya merasa ketika saya mengajar di kelas, udah proses pembelajaran saya lah paling baik gitu. Ternyata memang banyak hal yang ternyata sudah berubah gitu ya, dengan pembelajaran yang lama gitu, yang harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Nah, lewat sini saya belajar gimana saya harus mempersiapkan prosesnya dari awal, harus mempersiapkan metodenya disesuaikan dengan materi, dan juga harus memahami bagaimana teknik belajar yang baik dan benar. Nah, maka saya harus mempersiapkan itu semua dari awal. Saat dalam kelas, banyak lagi pembelajaran yang saya dapatkan gitu ya. Nah, terkait dengan tadi, dengan pemahaman diferensiasi tadi. Kemudian setelah itu, saya dapat merefleksikan langsung. Kalau mungkin kita lewat siswa, ada perasaan tidak enak dari siswa. Karena Bapak udah ngajar dalam kelas, udahlah bilang Bapak baik aja. Gitu. Karena Bapak sudah masuk dalam kelas, udah bilang Bapak keren ngajarnya gitu. Karena mungkin siswa takut segala macam. Nah, tetapi lewat teman sebaya, apalagi dengan catatan Pak Ridho Bu ya. Nah, yang memang detail gitu. Nah, saya tahu, ternyata kurangnya saya di sini dan saya di kemudian hari harus mempelajarinya lagi. Nah, jadi seperti itu Pak Ridho. Sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan. Saya bingung mulai dari mana, tapi itu secara tidak langsung gambaran awal sampai akhir, sampai merefleksikan pembelajaran. Itu yang saya dapatkan. Nah, gitu aja Pak Udin. Nanti Pak Udin
terapkan ya, Ya. di Siap. kelasnya. Mm-mm. Nanti kita ketemu lagi. Siap, Ya. Kita tunggu nanti progresnya Pak Udin Iya, nanti iya. gimana nih. Saya senang momen ini Pak Ridho. Berkaitan Ya. dengan tadi ya, diferensiasi pembelajaran, ada PSE, terus adanya pembelajaran yang menyeluruh. Pak Udin juga sudah punya Ya. kekuatannya, ada Pak Udin, Ya. ada rekan-rekannya, ada fasilitas yang udah ada di sekolah Ya. gitu ya. Nanti kita lihat ya progres Pak Udin Ya. nanti gimana nih. Kekuatan saya ada Pak Ridho ya. Oke, siap. Oke, Pak Udin cukup itu aja. Ya, siap. Nanti kita ketemu lagi. Siap. Terima kasih Pak Udin Ya, waktunya. terima kasih banyak Pak Ridho. Assalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas coachingnya nih Pak Ridho dengan Pak Maulidi nih. Iya. Kalau saya lihat tadi itu ada senyum-senyum juga. Iya, saya iya, lihat iya, gitu. iya, Kayaknya iya. asik juga, seru Iya. juga. Nah, percakapannya kalau saya lihat dari secara menyeluruh dari kurang lebih ini ada 30 menit Iya. percakapannya tadi terbangun itu adalah yang pertama adalah kemitraan yang saya Iya, lihat. iya, iya. Nah, bagaimana Pak Maulidi ini dengan santainya, legoyonya itu Iya, iya. bercerita dengan Pak Ridho. Itu yang pertama. Lalu itu adalah percakapannya itu kalau biasanya bapak-bapak agak canggung ya. Iya, 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 iya. Tapi ini kalau saya lihat ini adalah percakapannya terbentuk adalah dua arah Iya, iya. dari hasil dari observasi yang pasca observasi. Namun yang menjadi catatan saya sih hanya satu aja nih. Iya. Karena ini kan coaching sebenarnya, Iya, iya. arahnya kan berdua. Jadi Pak Maulidi mungkin karena melihat saya ada di sini, Oh, iya, lalu iya, iya, iya. jadi fokusnya Iya, agak buyur iya, kayaknya, iya, 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 buyur. iya. Jadi sekali dia nanya, iya Bu. Iya, Harusnya iya. itu kan percakapan antara itu saya hanya sebagai observer itu diabaikan aja Iya, iya, sebenarnya, iya, tidak iya, iya. perlu. Itu aja sih menjadi catatan. Namun di dalam pasca menanyakan apa yang sudah dilakukan itu sudah digali oleh Pak Ridho tadi dan Pak Maulidin juga menjawabnya itu luar biasa. Sampai dengan perencanaan-perencanaannya ini luar biasa. Kalau saya catat ada beberapa dari perencanaan itu melalui perencanaan proses diferensiasi produk, Iya. lalu masuk lagi adalah instrumen, Instrumen. bahwa dia lakukan ada instrumen yang berbeda, lalu rubrik penilaian dulu dalam presentasi juga ada, tutor sebaya, dan pemamatan media pembelajaran, sampailah terbentuk catatan hasil pembelajaran fokus pada area dan menyenangkan. Secara keseluruhan sudah baik. Terima kasih Pak Iya, Maulidin iya. dengan Pak Ridho. Oke. Iya. Selamat sore. Sore Bu ya.